Demi Allah, istri saya hampir kehilangan nyawanya hanya karena telur. Anda percaya? Saya pun dulu tidak percaya. Telur itu makanan orang sehat, katanya. Tapi saya sendiri yang masak, saya sendiri yang sajikan. Dan ternyata saya sendiri pula yang nyaris mencelakainya tanpa sadar. Saya masih ingat, waktu itu jam 3 pagi. Saya dengar istri saya muntah di kamar mandi. Saya pikir cuma masuk angin biasa. Tapi pas saya buka pintu, dia sudah lemas, wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. Kami pikir dia cuma keracunan makanan. Tapi dokter bilang, bukan makanan yang basi, melainkan cara dia memasak dan menyimpan telur setiap hari. Itu yang merusak sistem pencernaannya perlahan. Dan yang paling menyakitkan, saya yang selalu belikan telur itu setiap minggu. Saya yang masak untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia yang saya cintai, hari ini saya ingin Anda benar-benar dengar dan renungkan. Karena telur yang Anda anggap sehat bisa menjadi racun diam-diam. Bukan karena telurnya, tapi karena kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Saya, Dr. Andi, menyambut Anda kembali di program 7 Menit Menuju Sehat. Dan hari ini bukan 7 menit, tapi 17 menit yang bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan yang tampaknya kecil, tapi bisa menghancurkan kesehatan Anda perlahan. Di samping saya saat ini adalah Pak Hasan, 73 tahun, pensiunan guru dan juga suami dari almarhumah Ibu Nuraini, yang semasa hidupnya setiap pagi makan telur dengan cara yang sama. Dan ternyata itulah awal dari semua komplikasi yang menimpa beliau. Hari ini beliau akan membagikan kisah yang saya yakin akan membuka mata kita semua. Dan saya akan bantu menjelaskan secara medis 4 kesalahan umum saat mengolah, menyimpan, dan mengonsumsi telur yang bisa memengaruhi kolesterol, daya ingat, bahkan kekuatan kaki Anda di usia 60-an ke atas. Kalau Anda atau orang tua Anda makan telur setiap hari, silakan komentar. Saya makan telur setiap hari, dan dari kota mana Anda menonton. Kami ingin tahu, dan video ini kami buat khusus untuk Anda. Karena bukan telur yang berbahaya, tapi cara kita memperlakukannya. Dan sekarang, mari kita mulai dari kesalahan pertama. Saya yang masak untuk istri saya setiap pagi, Dok. Telur ceplok 2 butir, pakai minyak sayur sedikit. Kadang saya tambahin margarin biar ada rasa gurih. Saya pikir, itu bentuk kasih sayang saya. Tapi ternyata, yang saya sajikan setiap pagi itu pelan-pelan melukai tubuhnya. Beberapa bulan terakhir, dia sering ngeluh sendi kaku, perut kembung, kaki berat kalau jalan. Saya kira cuman capek atau faktor usia. Tapi waktu dokter bilang bisa jadi karena lemak dan minyak di masakan. Jujur, saya benar-benar terpukul. Saya bisa memahami perasaan Pak Hasan, dan saya tahu beliau bukan satu-satunya. Banyak keluarga masih menggunakan minyak sayur, margarin, atau minyak goreng curah karena murah dan sudah biasa dipakai sejak muda. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah minyak-minyak ini mengandung kadar omega-6 yang sangat tinggi. Memang, omega-6 adalah lemak esensial, tapi bila jumlahnya terlalu banyak, terutama jika tidak diimbangi omega-3 dari ikan, biji-bijian, sayur, maka akan memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Dan peradangan ini tidak hanya menyerang jantung, tapi juga sendi, pembuluh darah, ginjal, dan bisa memperparah gejala kolesterol, tekanan darah, bahkan nyeri sendi seperti yang dialami Bu Nuraini. Sekarang saya mikir,
Setiap pagi saya goreng pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Dan saya bangga bisa bikin istri saya sarapan hangat. Tapi ternyata saya yang pelan-pelan membuat dia makin lemah. Tidak ada yang salah dengan niat baik, Pak. Yang perlu kita ubah adalah pengetahuan dan kebiasaan kecil. Sekarang, saya ingin sampaikan beberapa solusi sederhana agar telur tetap menjadi makanan super bagi lansia, bukan musuh diam-diam. Ganti minyak sayur dengan minyak zaitun extra virgin. Coba pakai ghee, mentega murni yang lebih stabil dan aman untuk lansia. Atau gunakan metode rebus atau kukus tanpa minyak sama sekali. Dan hindari menggoreng dengan api besar atau minyak yang sudah dipakai berulang kali. Sahabat lansia yang saya hormati, hari ini cobalah buka dapur Anda, lihat wajan Anda, lihat botol minyak Anda. Apakah itu sedang mendukung kesehatan Anda atau justru perlahan mencuri tenaga Anda setiap hari? Karena sekali lagi, telur itu sehat, tapi minyak yang salah bisa menjadikannya racun diam-diam. Dulu saya pikir sarapan ideal itu telur ceplok dan sosis. Saya beli sosis ayam kemasan. Tulisannya tanpa pengawet. Saya goreng bareng telurnya. Disajikan buat bunuh Raini. Tiap pagi begitu. Selama bertahun-tahun. Waktu Bu Nur mulai gampang capek. Kaki berat dan pipis jadi keruh. Saya pikir mungkin karena gula darah. Tapi dokter bilang, kombinasi telur dan daging olahan itu bisa picu peradangan dan gangguan metabolisme. Saya kaget, Dok. Saya yakin banyak penonton di rumah juga punya kebiasaan yang sama. Telur plus sosis, atau telur plus ham, atau telur plus kornet. Rasanya enak, praktis dan seolah standar sarapan. Tapi faktanya, daging olahan seperti sosis, bacon, dan kornet mengandung nitrat, pengawet kimia seperti BHA, BHT, sodium tinggi, bahkan gula tersembunyi. Saat daging olahan dipanaskan, terutama digoreng bersama telur, senyawa berbahaya bisa terbentuk. Dan yang lebih buruk, makanan sehat seperti telur kehilangan sebagian manfaatnya. Jadi selama ini, saya bukan cuma kasih lemak ke istri saya, tapi juga bahan kimia yang saya sendiri nggak paham ya, Dok. Betul, Pak. Tapi yang terpenting sekarang adalah menyadari dan memperbaiki. Karena dampaknya nyata, kolesterol naik, peradangan saraf, penurunan energi, dan gangguan fungsi ginjal. Sekarang, saya ingin bagikan beberapa alternatif sehat untuk disandingkan dengan telur. Irisan alpukat, sumber lemak baik untuk jantung. Bayam tumis ringan, menambah serat dan antioksidan. Tomat panggang dengan rempah, mendukung sistem imun. Atau bahkan ubi kukus, sumber energi lambat yang bersahabat dengan lansia. Jadi, mulai hari ini, kalau Anda masih menghidangkan telur setiap pagi, jauhi pasangan lamanya, sosis dan bacon. Gantilah dengan pasangan baru yang lebih sehat dan lebih sayang jantung Anda. Karena makanan bukan hanya soal rasa, tapi soal hidup sehat yang bisa diperpanjang atau dipotong lewat satu piring sarapan. Kalau saya ingat-ingat, selama hampir 10 tahun, sarapan kami selalu sama. Telur ceplok 2, roti tawar, dan teh manis. Paling banter, ganti sosis dengan tahu goreng. Tapi telurnya, ya itu saja. Saya pikir itu tandanya disiplin. Nggak neko-neko. Tapi ternyata, rutin yang itu saja bisa jadi bumerang. Betul sekali, Pak Hasan. Telur memang makanan super. Tapi kalau dikonsumsi dengan cara yang sama setiap hari, tanpa variasi, justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Mari kita lihat beberapa alasan kenapa ini bisa berbahaya bagi lansia. Kuning telur tanpa serat tambahan. Lambat laun bisa meningkatkan kolesterol. Kurangnya variasi,
menyebabkan kekurangan mikronutrien lain seperti serat, antioksidan, atau vitamin B kompleks. Membiasakan tubuh pada pola makan monoton, memperlambat metabolisme, ganggu sistem pencernaan, dan kadang bisa menurunkan semangat makan. Istri saya itu orangnya sederhana. Dia bilang, yang penting kenyang dan ada tenaga. Tapi sekarang saya sadar, makanan yang sama setiap hari itu bikin tubuhnya kehilangan banyak hal. Setiap makanan itu seperti obat, dan kalau diminum terus-menerus tanpa jeda, tanpa variasi, bisa menumpuk efek sampingnya. Telur tetap boleh dikonsumsi setiap hari, tapi harus disajikan dengan cara yang berbeda, dikombinasikan dengan sayuran, buah, atau biji sehat. Berikut beberapa ide variasi menu telur sehat untuk lansia. Hari Senin, telur rebus plus pisang plus bubur havermut. Hari Selasa, omelet bayam plus tomat. Hari Rabu, telur kukus plus ubi panggang. Hari Kamis, muffin telur panggang isi jamur dan paprika. Hari Jumat, telur orak-arik dengan minyak zaitun plus alpukat iris. Jadi sahabat lansia, bukan telurnya yang salah, tapi rutinitas yang tidak kita evaluasi. Mari mulai beri tubuh kita warna, tekstur, nutrisi yang lebih beragam. Karena variasi dalam makanan adalah kunci umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Dulu saya pikir, telur itu kan kuat. Bisa tahan lama, asal nggak pecah. Jadi kadang saya simpan di pintu kulkas. Kadang saya biarin dulu di meja setelah pulang dari pasar. Pernah juga, karena lupa, telur itu duduk semalaman di suhu ruang. Dan tetap saya masak besok paginya. Saya kira nggak masalah, tapi ternyata masalahnya justru di situ. Ya Pak Hasan, dan saya yakin banyak sekali orang di rumah melakukan hal yang sama. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi cara kita menyimpannya. Telur itu bersifat berpori, artinya ia bisa menyerap bau, kelembapan, dan bakteri dari lingkungan sekitarnya. Kalau kita simpan di tempat yang terlalu hangat, seperti pintu kulkas, bagian yang paling sering buka tutup, atau membiarkannya di suhu ruang terlalu lama, maka bakteri seperti salmonella bisa berkembang. Risiko keracunan makanan meningkat. Dan bagi lansia yang sistem imunnya lebih lemah, ini bisa berbahaya serius. Saya nggak pernah bayangin, cuman karena naruh telur di tempat yang salah, bisa jadi penyebab sakit perut, diare, lemas. Pernah istri saya sampai nggak nafsu makan 2 hari. Saya pikir maak kambuh. Tapi mungkin dari telur yang udah kena itu ya dok? Sangat mungkin Pak, terutama jika telur sudah melewati batas waktu penyimpanan atau disimpan tanpa karton aslinya di tempat lembab atau dekat dengan bahan mentah lain. Berikut ini cara menyimpan telur yang benar, terutama bagi lansia. Simpan telur di rak tengah kulkas, bukan di pintu. Jangan lepaskan dari karton aslinya, karena karton membantu menjaga kelembapan dan suhu stabil. Hindari menyimpan telur di luar lebih dari 2 jam. Periksa tanggal kadaluarsa setiap minggu. Jangan mencuci telur sebelum disimpan. Air bisa membuka pori dan mempercepat kontaminasi. Sahabat lansia, kadang yang kecil, yang kita anggap remeh, justru yang diam-diam merusak kesehatan. Telur itu makanan luar biasa. Tapi kalau penyimpanannya salah, maka bukan nutrisi yang kita dapat, melainkan bakteri, masalah pencernaan, bahkan bahaya serius untuk lansia. Saya cuma seorang pensiunan guru SD, dok. Nggak paham gizi, nggak paham kolesterol. Yang saya tahu cuma cinta itu lewat dapur. Saya ingin istri saya kenyang, senang, dan sehat. Tapi saya belajar dari kejadian ini bahwa niat baik saja tidak cukup.
harus disertai ilmu dan kebiasaan yang benar. Sekarang, saya dan Bu Nuraini mulai pelan-pelan ubah pola makan, ganti minyak, variasi sarapan, dan lebih hati-hati soal penyimpanan. Dan alhamdulillah, kondisinya jauh membaik. Jalan pagi nggak ngeluh sendi lagi. Makan siang bisa duduk lama sambil baca doa bareng. Itu sudah cukup buat saya bahagia. Sahabat lansia, hari ini kita belajar bahwa bukan telur yang berbahaya, tapi kesalahan kecil seputar telur yang selama ini kita anggap biasa. Mari kita ulang 4 kesalahan penting. Memasak dengan minyak pemicu peradangan, memasangkan dengan daging olahan tinggi nitrat, makan dengan cara yang sama setiap hari tanpa variasi, menyimpan telur dengan cara yang salah. Dan kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki mulai besok pagi. Langkah kecil di dapur Anda bisa menjadi langkah besar untuk umur panjang. Ubah minyak Anda, ubah pasangan makan Anda, ubah kebiasaan kecil Anda. Karena di usia senja, setiap keputusan kecil menjadi penentu besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan ke saudara, tetangga, atau orang tua yang setiap hari makan telur, dan tulis di komentar. Kebiasaan mana yang ingin Anda ubah mulai hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Dan semoga pengalaman saya bisa mencegah orang lain mengulang kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.